Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirobbilalamin, ketemu sama Mas lagi di kesempatan malam hari ini, edisi ke berapa nggak tahu, pokoknya tayang kapan, besok atau kapan nggak tahu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official yang sudah terlalu lama aku tinggalkan. Emang kemarin ada, hari ini nggak ada loh. Ya ini Mas Tulus baru pulang nyanyi, terus mandi, terus syuting buat jenengan ya, biar tetap ada video, karena besok ternyata jadwalku pagi juga, jam 10 harus sudah di lokasi, jadi agak sedikit genting, agak sedikit ngatur waktunya susah, karena besok dua acara soalnya, jadi agak repot, agak ribet untuk penempatannya. Yang penting masih dikasih sehat, dikasih semangat. Aku pengen bikin video buat kalian juga ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Untuk yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Salam kenal, jangan lupa pencet tombol subscribe, dihubungkan tombol loncengnya juga, di like, di share. Terus Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan. Sama juga dengan yang baru atau yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol like, kemudian di share apabila penting. Terus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip aja. Jauhkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mensupport Mas Tulus dengan kondisi apapun, dengan keadaan apapun. Meskipun ada kabar buruk sih, karena aku setelah konsultasi dengan temanku secara physically, aku baru konsultasi secara daring aja. Konsultasiku seputar dia ngasih pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke aku, dan aku diklaim kalau aku tuh sedang depresi katanya, dan itu agak kabar yang kurang bagus buat aku sih, karena aku emang bisa tiba-tiba terus diem-diem tuh nangis gitu. Aku tiba-tiba bisa nangis, bisa ketawa, dan aku setelah konsultasi via WhatsApp dengan sahabatku yang seorang psikolog, aku didiagnosa kalau aku tuh depresi, jadi agak kurang enak juga sih. Dan aku pengen konsultasi secara langsung, dan dia menganjurkan untuk mengkonsumsi sejenis obat, tapi dia multivitamin yang bisa digunakan untuk menenangkan, untuk bisa cepat tidur, bisa untuk ini. Nah, masih panjang ceritanya. Pokoknya doa yang terbaik buat Mas Tulus ya, karena nggak ngerti dengan kondisi yang sekarang ini, kayaknya ada beberapa hal yang harus Mas Tulus perbaiki, kayaknya dari pikiran Mas Tulus sendiri. Karena dari hasil survei yang Mas Tulus jalankan secara daring, secara online itu terdeteksi kalau Mas Tulus ini ada gejala depresi. Nah, ini yang perlu diprakarsai lagi, kira-kira bener atau enggak. Makanya Mas Tulus pengen ke rumah sakit, pengen ketemu sama dia, terus pengen ngobrol secara langsung, kira-kira kenapa sih kok bisa diagnosa aku seperti ini. Kalau soal gangguan tidur, aku dari kecil emang sudah gangguan tidur, terus cengeng, emang aku cengeng. Tapi memang beberapa bulan terakhir ini, beberapa minggu terakhir sih khususnya, itu aku bisa yang memang gampang gitu loh, gampang. Misalnya kayak pulang nyanyi malam, kayak tadi di mobil, si sopirnya tuh muter lagu sedih gitu loh, tiba-tiba langsung yang nangis. Sampai sopirnya nanya, kenapa Mas gitu. Oh enggak Mas, nggak apa-apa, saya lagi seneng aja, lagu ini cuman sedih banget ya, gitu-gitu. Jadi kayak memang beberapa hal yang aku hadapin tuh kayak sesuatu yang aneh sih memang. Nah, doanya ya teman-teman, biar Mas Tulus tuh mau depresi kita apa tore. Aku ngerasa sih gimana ya, perasaanku biasa-biasa aja, nggak pernah ada yang aneh-aneh. Tapi kayaknya kok setelah ngobrol secara daring, yang aku suruh ngisi pertanyaan, ngisi question gitu kan, aku isi pertanyaannya apa aja. Setelah aku isi ternyata, lulus kok kayak gini kamu sekarang, katanya kamu banyak pikirannya, kamu mikirin apa sih sebenarnya, kamu tuh kenapa gitu-gitu temanku. Karena temanku itu taunya memang aku tuh seorang yang ceria, seorang yang nggak pernah punya masalah gitu loh, nggak pernah mikirin terlalu dalam masalah. Terkecuali waktu ibuku meninggal, itu juga aku pernah didiagnosa sama dia depresi.
Aku pernah waktu ibuku meninggal, aku dibilang depresi. Kalau itu mah sudah pasti sih. Itu emang aku mengakui sih depresi. Nah, yang ini yang aku masih agak bingung gitu loh soal Mas Tulus cuma sedikit punya permasalahan soal percintaan, tetapi gak dalam-dalam banget gitu loh. Ya gak terlalu tak pikirin, tapi gimana sih? Intinya gitulah pokoknya. Aduh, aku kalau harus konsumsi obatnya katanya aku rada gendeng-gendeng sithik paling Tulus ya. Mas soalnya kok ngombe obat depresi gitu loh. Kita lihat besok diagnosanya ya. Karena aku udah dikirimin obatnya sebetulnya. Sama dia udah dikirimin obat dan aku harus konsumsi itu setiap mau tidur, setiap jam. Jadi aku sebetulnya diatur waktu tuh jam 10 aku harus, atau jam 9, jam 10 tuh aku harus minum obat itu dan aku harus tidur. Jadi aturannya seperti itu. Ini jam 10 aku sih mulai syuting, Rek. Emang bandel ya dasarnya ya. Pokoknya doa yang terbaik buat Mas Tulus ya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah membantu sedekah dengan nasi boxnya. Tetehku yang ada di luar negeri tanpa terkecuali yang ada di Hong Kong. Buat Mbak Yuri, terima kasih banyak selalu support Mas Tulus. Dia setiap hari Jumat selalu ngasih nasi box. Ya, keren banget. Pokoknya Allah yang tukar rezeki lebih melimpah lagi ya. Dan saudara-saudara yang sudah membantu, terima kasih banyak. Rp12.000 maksimal, terserah kalian. Silakan klik kolom deskripsi buat yang mau memberikan atau sedikit menyisihkan rezekinya untuk membantu nasi box di akhir bulan Januari nanti, di Jumat terakhir di bulan Januari ya. Kalau membantu gimana caranya Mas Tulus? Klik kolom deskripsi yang ada tanda panahnya begini loh teman-teman. Masih banyak yang nggak paham ternyata guys. Yang ada tanda panahnya begini tuh di bawah di dekat Mas Tulus video sebelah sini nih. Nah ini itu ada tanda panah seperti ini, pencet aja. Itu namanya kolom deskripsi. Itu deskripsi namanya. Jadi dengan pencet nanti ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, ada WhatsApp, ada Instagram, ada info-info juga buat kalian yang pesan minyak bidara juga. Mulai pengiriman hari Senin teman-teman. Mulai pengiriman hari Senin Mas Tulus akan kirim minyak bidara. Untuk teman-teman yang butuh bisa langsung order, bisa langsung inden dari sekarang. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang 0857541188 ya. Yang cucunya punya kendala, anaknya, cucunya, saudaranya atau siapa punya asma, terus gatel-gatel dan juga beberapa penyakit medis lainnya, khususnya untuk media ruqyah mandiri juga itu butuh. Itu perlu maksudnya. Jadi itu bisa difungsikan juga buat kalian yang mungkin sedang membutuhkan itu ya. Silakan klik kolom deskripsi lagi, ada nomor WhatsApp yang 0857541188. Itu khusus pemesanan minyak bidara. Semoga sehat selalu buat kita semua, diberikan kemudahan kelancaran selalu. Buat yang sudah sedekah, terima kasih banyak. Allah tukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Allah tukar dengan kesehatan dan juga Allah mudahkan segala hajatnya ya. Allah kabul segala hajatnya. Niatnya apa? Sedekah dengan Mas Tulus, semoga Allah kabul. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Tulus doakan juga untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Sakitnya karena apapun itu, karena COVID, penyakit, gangguan jin dan sebagainya, semoga Allah cabut sakitnya. Amin. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Allah lancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Untuk yang punya tanggungan hutang piutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Amin. Untuk yang belum kerja, semoga cepat kerja. Untuk yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya seperti Mas Tulus, semoga cepat-cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya ya. Amin ya Allah. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa membantu untuk bersedekah ya. Dan juga untuk kalian semua, saya dan jenengan semua, semoga Allah jadikan pribadi yang pilihan Allah, pribadi yang Allah jauhkan dari penyakit, bala, musibah, gangguan jin, fitnah dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun semuanya nggih. Wah, tumben 7 menit udahan rek. Nah, terkait sebuah video yang dikirimkan ke Mas Tulus soal erupsi Merapi pada siang hari ini, terus mengeluarkan awan panas lagi, dan ada beberapa, Mbak Novi juga tadi kasih info soal Merapi dan katanya cuaca lagi panas banget. Magelang, yang di Magelang juga ada ya, katanya lagi panas, cuacanya itu lagi tidak menentu banget karena kondisi erupsi semburan awan panas dari Merapi lagi. Nah, kembali ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Banyak yang nanya ke Mas Tulus lagi soal ini. Kenapa sih Mas Tulus Merapi kok kayak gini? Kenapa sih Mas Tulus kok Merapi kayak gini? Jujur teman-teman, aku kembali mengingatkan sama kalian kalau kejadian ini justru patut kita syukuri. Gini loh teman-teman, Allah menjadikan ini sebagai media yang pelan-pelan tapi tidak meletus gede gitu loh. Bagus kan? Walaupun kalau namanya lava, awan panas tetap akan mengerikan. Apalagi dari sebuah gunung yang besar. Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang indah. Pasti tetap mengerikan, pasti tetap nggak enak dilihat, tetap menakutkan. Apalagi dari Gunung Merapi ya teman-teman. Dan awan panas ini kenapa muncul Mas Tulus? Adakah kegiatan gaib lagi? Adakah aktivitas gaib? Ya Allah ya Tuhanku, izinkan aku memiliki rezeki buat bikin studio yang kedap suara. Amin ya Allah.
Amin. Aku diajari sama subscriber. Kalau misalnya mau pas ada yang bukan ganggu sih, sebenarnya mereka juga nggak niat ganggu karena kan pintuku terbuka. Dan kalau ada yang teriak, ada yang bunyi motor segala macam kan masuk ya. Aku diajarin sama hamba Allah, Mas Tulus, kalau pas lagi kesel ada motor lewat ngomongnya gitu aja. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan izin punya rumah atau setidaknya buat ngontrak tempat yang bisa kedap suara. Amin. Aku udah jadi gitu. Jadi aku selalu doa sekarang kalau kesel. Kalau ada yang ganggu, lagi syuting ada yang ganggu gitu, mendingan langsung ngomong begitu aja. Ya biar diijabah ya toh, sambil mengungkapkan kekesalan tapi dengan berdoa kepada Allah biar Allah ijabah. Amin. Nah, masih kembali ke itu tadi, ke pertanyaan teman-teman saya kok gatel lipat gue. Banyak orang yang mengatakan kalau terkait rutinitas gaib, terkait dengan tempat-tempat tertentu. Ada yang bilang lagi katanya karena pejabat kita lagi panas, ya kan, disambung-sambungkan. Jujur kalau dalam hal ini belum. Dalam hal ini secara supranatural Mas Tulus tidak melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak melihat sesuatu yang mengerikan yang berhubungan dengan benda gaib atau terkait dengan rutinitas gaib. Menurut aku tidak seperti yang kita sangkakan ya. Karena beberapa hari ini katanya aku nggak seorang lain ya, yang aja katanya aku rotok gerah ya awak guling. Jadi aku sebetulnya sudah mendapatkan pertanda soal itu, cuman karena aku nggak bisa syuting karena repot urusannya banyak, jadi Mas Tulus nggak bisa handle gitu loh. Tadi malam itu yang udah ngeromet yang apa namanya, panas banget hawanya, ini panas banget. Anak-anakku tuh ya pada kayak gegerahan gitu, tapi akunya nggak terlalu iyang gitu loh. Akunya nggak terlalu ngurus, akunya nggak terlalu fokus ke situ. Sebetulnya mereka sudah memberikan pertanda dan aku tuh ya karena tadi pagi buru-buru ya toh, jadi nggak bisa syuting. Akhirnya zong, hari ini nggak ada vlog kan, jadi ya wes gitu loh. Tapi ya kalau mau tak bikin lagi ya buat apa, karena udah kejadian juga gitu loh, udah terjadi. Nanti dikiranya malah sengaja bikin kayak gini gitu. Aku takutnya di situ sih. Kalau aku mendingan terus terang aja, aku dapat firasat tapi sayangnya aku nggak bisa angkat ke vlog gitu loh. Dan ternyata betul tadi siang Merapi mengeluarkan semburan awan panas lagi. Dan ketika jenengan bertanya secara fisikly apakah ini 100% karena rutinitas gaib gitu ya, buat aku tidak sih. Ya Allah ya Tuhanku, semoga kau izinkan aku punya rumah atau menyewa tempat yang kedap suara. Amin. Buat syuting. Amin. Tuh sebenarnya kesel aku. Kadang-kadang tuh mereka sebetulnya juga tahu, mungkin tidak berniat, tetapi mereka paham. Aku lagi syuting, kalau lagi buka pintu lagi syuting. Cuma kan ya namanya kita nggak berhak juga ngurus orang. Hak orang ini jalan raya coy, jalan umum, jadi nggak bisa. Lu jangan rame gitu, nggak bisa kayak gitu juga. Jadi Mas Tulus bisa mau ngomong apa? Yang kuasa kan Gusti Allah ya. Sayangnya sih mau motornya ngopo tetap digenti bane kayak ngono kayak lho. Apa jenenge kenal pote, jadi kan agak mengganggu suaranya agak kurang enak didengar. Nah, terkait 100% karena kalau gini, aku ulangin lagi ya teman-teman. Kalau karena rutinitas gaib secara spiritual terus jumlahnya presentasinya besar itu tidak, tetapi ketika ada tapi hanya kecil saja. Hanya skala kecil dan itu bukan sesuatu yang negatif. Itu sesuatu yang positif yang sedang dilakukan. Jadi terkait pertanyaannya seputar apakah karena ada rutinitas gaib, karena ada sesuatu yang gaib lagi, jawaban Mas Tulus ada tetapi tidak terlalu istilah kata nggak terlalu signifikan banget sehingga Mas Tulus bilangnya nggak ada. Sehingga Mas Tulus bilangnya tadi di awal kan ya nggak ngaruh apa-apa karena memang nggak ngaruh apa-apa gitu loh. Jadi ketika ditanya ada rutinitas apa di dunia gaib, ada. Memang ada, tetapi di Gunung Merapi sedang ada sesuatu, tetapi tidak sesuatu yang negatif. Sehingga menurut Mas Tulus ya nggak berhubungan juga karena hal negatif yang keluar dari awan panas kan negatif ya, musibah namanya. Keluar terus gara-gara hal yang sedang dilakukan itu menurut aku enggak. Tapi justru ini sesuatu yang baik. Ketika kita beranggapan dengan sesuatu yang Allah berikan, ibarat kata gunung keluarnya dikit-dikit kan menurut aku sih lebih baik daripada duar gede terus ngelukain orang ngerusakin orang. Buat aku itu salah. Jadi sekarang lebih ke lebih ke sesuatu yang ini aja, yang ya mikir positif aja gitu loh. Bawaannya tak bawa positif aja. Ketika aku mendengar ada sesuatu yang salah, ketika aku mendengar ada sesuatu yang tidak baik, ketika aku tahu sesuatu yang tidak benar ataupun mengganggu hatiku untuk sesuatu pertanda musibah dan lain sebagainya, aku nggak terlalu support itu, aku nggak terlalu dengerin itu, dan aku akan ya Allah semoga aku diizinkan punya rumah atau punya kontrakan yang kedap suara bisa buat syuting biar nyaman ya Allah. Amin. Amin.
Jadi kalau aku larikan ke sesuatu yang positif aja. Meskipun aku dapat firasat yang nggak enak gitu loh. Sorry, anak indigo itu langganan firasat. Bisa firasat baik, bisa firasat buruk, bisa betul, bisa hanya kamuflase bangsa jin. Jadi sekali lagi yang ngasih kita info macam-macam itu banyak banget. Info soal diri kita, info soal musibah dan lain sebagainya itu macam-macam. Yang paling simpel, yang paling sering dihadapi sama anak-anak indigo itu adalah mimpi kalau dirinya akan segera meninggal. Itu mimpi yang aneh sih menurut aku, karena mimpi kita akan segera meninggal itu tuh banyak banget dan itu sering sekali terjadi di anak-anak indigo. Aku sempat nanya sama yang kalau misalnya mimpi seakan-akan mati itu bagus nggak sih? Yang kalau menurutnya bagus Le. Kamu dimimpin mati berarti kamu panjang umur, kata yang gitu. Jadi aku jadi kayak yang ala yaudah jadi kembang tidur aja gitu loh. Jadi kalau kayak sekarang ada aktivitas di Gunung Merapi tetapi tidak signifikan sekali. Ibarat kata dipresentasekan kegiatannya hanya 2% mungkin, 98% tidak. Makanya dari awal aku bilang nggak ada. Kalau dikatakan nggak ada juga sih sebenarnya nggak juga ada, tapi presentasenya sangat kecil sekali, kegiatannya kecil sekali, kegiatan standar, kegiatan yang biasa dilakukan gitu loh. Kenapa Merapi muntah lagi? Kenapa mengeluarkan awan panas lagi? Tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang aneh-aneh. Intinya tidak ada sesuatu yang aneh-aneh. Dan menurut aku ketika dia masih diberi kesempatan untuk memuntahkan lavanya, justru itu sesuatu yang baik, justru sesuatu yang bermanfaat, justru sesuatu yang luar biasa baik buat aku. Ini proses dari mereka. Seperti yang Mas Rul ceritakan sebelumnya, udun sing nggak perlu nunggu matanya tapi dikeluarkan sedikit-sedikit gitu loh. Nggak perlu nunggu nanahnya keluar tapi darahnya dikeluarkan, lama-lama kan kempes, lama-lama netral, lama-lama sembuh, lama-lama baik. Jadi kita dengan adanya firasat ini tetap doakan bahwa sesuatu akan terjadi yang baik. Firasatnya mengarah ke yang baik juga sesuatu yang baik, sehingga yang baik itu akan menjadi sesuatu yang baik juga. Pikiran kita baik, feedbacknya baik, dan kita minta sama Allah semoga semuanya baik-baik aja gitu loh. Jadi ya meskipun mempengaruhi cuaca yang katanya di Magelang jadi panas banget, katanya yang di Jogja juga kena efeknya jadi agak panas banget dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa lah ya, kan sehari doang, nanti ada lagi tahapnya lagi. Dan apakah erupsi ini? Nah, pertanyaan berikutnya adalah Mas Tulus, apakah Merapi ini akan meletus? Yang pertama, yang kedua adalah apakah erupsi akan terus terjadi? Jawaban Mas Tulus, kalau erupsi akan terus terjadi, erupsi akan terus ada. Jadi aku tuh nggak tahu tetanggaku tuh paham apa enggak, tapi aku belum syuting tadi nggak pada nggak nyanyi, tapi giliran aku syuting mereka pada nyanyi. Aku nggak tahu ya maksudnya apa. Dan kan kalau misalnya kita ada lagu yang kita dengarkan di sini itu ada copyright yang masuk, jadi Mas Tulus nggak akan dapat gaji 100% dari sini, paling mentok 50% yang Mas Tulus dapatkan, karena 50%-nya akan dibagi ke lagu yang didengarkan tadi. Nah itu yang agak repot. Mudah-mudahan sih nggak ke data, nggak ke detek di mikrofonku ya, jadi biar bisa tenang. Apakah akan terus erupsi Mas Tulus? Jawaban aku akan sering erupsi. Ini akan sangat sering erupsi, dan erupsi akan terus terjadi pelan-pelan, sedikit-sedikit akan terus keluar, sedikit-dikitnya akan lebih ke akan lebih terus mengeluarkan sesuatu, tetapi dengan jangka waktu tertentu. Ya, tidak terlalu sering, tapi akan mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali tetap akan keluar. Lalu meletusnya kapan Mas Tulus? Apakah akan meletus? Jawaban Mas Tulus kayaknya ya secara feeling tetap akan meletus. Tetapi dalam kondisi yang gimana ya? Alhamdulillah sih insya Allah tidak besar. Tidak, maksudnya nggak terlalu besar kayak yang waktu 2010 atau 2006 itu. Aku lupa. Maksudnya tidak terlalu besar gitu. Tetap akan keluar, tetapi inilah fungsinya. Ini kenapa dibuat tiap hari keluar, 2 hari sekali, 3 hari sekali, tiba-tiba erupsi, tiba-tiba awan panas. Menurut aku sih ini tujuannya, karena nanti ketika dikategorikan meletus, tetap akan meletus, tetap akan meledak. Tetapi kapannya, sekali lagi Mas Tulus nggak bisa memastikan, ya. Karena itu rahasianya Gusti Allah. Ini rahasianya Allah, dan kita nggak bisa mengklaim bahwa
ini akan tanggal segini, jam segini, bulan ini, nggak ada yang bisa mengklaim. Jadi semua yang memang terjadi sudah haknya Gusti Allah. Saya nggak bisa memastikan. Jadi teman-teman, aku minta maaf sekali lagi, aku nggak bisa mengklaim kapan dan meletusnya kapan. Kalau akan meletus, saya lihat memang akan tetap meletus, tetapi dengan jangka yang insya Allah tidak terlalu besar. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi sekali lagi Mas Tulus di closing point kan dulu, kalau erupsi ataupun awan panas ini tidak akan terlalu berpengaruh untuk sesuatu yang gara-gara ada negatif, atau mau ada yang bilang ada yang berantem lah, ada yang inilah, ada rapat dan sebagainya. Tidak, sebetulnya tidak seperti itu. Ini hanya ada kegiatan kecil tetapi kegiatan biasa yang tidak berhubungan dengan keluarnya lahar panas tadi atau awan panas tadi. Jadi nggak ada aktivitas gaib apapun yang mempengaruhi, istilahnya begitu. Jadi aktivitas yang mereka lakukan ya aktivitas biasa, tetapi kalau mempengaruhi itu tidak. Jadi memang ya wis wayai gitu loh. Kalau di Merapi ada kegiatan, itu hampir setiap hari ada kegiatan. Ada beberapa ritual yang dilakukan oleh ya orang-orang tertentu yang saya nggak bisa sebutkan juga di sini, tapi sekali lagi ini tidak jadi patokan bahwa kenapa ini menjadi penyebab awan panas keluar tadi ya. Intinya minta yang terbaik sama Allah, Allah pasti akan berikan yang terbaik buat kita. Jadi kita berpikir baik, berprasangka baik, niatnya baik, tujuannya baik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke? Terima kasih banyak orang yang sudah menyimak video ini. Mas Tulus harus tetap cepat-cepat closing karena takutnya copyright ini. Kalau copyright Mas Tulus minta maaf ya. Jadi pasti suaranya agak kurang enak didengar di videonya. Kemudian yang kedua adalah pasti Mas Tulus nggak dapat apa-apa malam hari ini, syutingnya sudah 20 menit. Dapat sih tapi kecil banget karena lagu itu sangat sensitif lah guys. Copyright itu sensitif sekali ya. Oke, terima kasih orang baik, saya selalu buat kita semua. Mudah-mudahan video malam hari ini bisa ditayangkan besok, terus bisa menambah wawasan buat kita semua dan juga bisa menggantikan kesibukan hari ini yang nggak ada vlog. Mudah-mudahan besok ada vlog dan kalian bisa suka dengan ada vlognya ya. Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Untuk teman-teman yang punya kritik dan saran, kira-kira mau bahas apa, pertanyaan apa, silahkan klik kolom komentar ataupun DM di BigTulus_BP2. Mas Tulus pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.